Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Oh, ini gimana? Kita ulangi hah? Iya. Agak panjang jadinya ini kalau kita ulang yang kemarin. Ulang aja ya. Kemarin apa? Bil jarri wat tanwin wan nida itu ya? Hilang satu bait aja kita sudah. Biar duduk orang ini. Hilang satu bait. Rugi kami ini. Kita ringkas saja kalau gitu ya. Iya. Baik, bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Pembeda yang ada ya. Pembeda yang ada untuk isim itu dengan jar ya. Perbedaan yang ada untuk isim itu dengan jar dan dengan tanwin dan dengan nida dan dengan al dan dengan musnad. Nah, kemudian dzakara al-musannif rahimahullahu taala fi hadzal baiti alamat al-ismi. Faminha al-jarru. Di sini musannif rahimahullahu taala menyebutkan tanda-tanda isim. Di antaranya adalah al-jarru. Wa huwa yashmalul jarra bil harfi wal idhafati. Maka ketika kita katakan al-jarru itu mencakup jar yang disebabkan oleh huruf dan mencakup jar yang disebabkan oleh idhafah dan juga mencakup jar yang disebabkan oleh tabaiyah. Contoh, marartu bi ghulami Zaidin al-Fadili. Ghulam itu jar karena huruf. Zaid jar karena idhafah. Sementara al-Fadil jar karena tabaiyah. Ya kan begitu. Wa huwa ashmal min qawli ghairihi biharfil jarri. Maka tanda ataupun ungkapan musannif di sini itu lebih mencakup dibandingkan perkataan mereka yang mengatakan biharfil jarri. Maksudnya tanda isim itu dengan huruf jar. Ya, sebab kalau dengan huruf jar la yatanawalul jarra bil idhafati walal jarra bit tabaiyati. Karena kalau kita bilang dengan huruf jar itu tidak mencakup jar yang karena idhafah dan jar yang karena tabaiyah. Tapi saat kita bilang tanda isim itu adalah bil jarri dengan jar, maka mencakup ketiganya. Wa minhat tanwin, dan diantara tanda isim juga adalah at-tanwin wa huwa ala arba'ati aqsamin. Dan tanwin ini sendiri terbagi kepada 4 bahagian. Tanwinut tamkin wa huwa al-lahiqu lil asma'il mu'rabati ka Zaid wa rajul illa jam'al muannatsis salim. Tanwin tamkin itu ialah tanwin yang selalu ada pada isim mu'rab seperti Zaid dan rajul, tapi tidak yang ada pada isim jamak muannas salim. Walau kita tahu jamak muannas salim termasuk isim mu'rab, namun tanwin yang ada pada jamak muannas salim itu tidak kita namakan dengan tanwin tamkin. Makanya kita kecualikan di sini illa jam'al muannatsis salim. Seperti muslimatun. Ya, muslimatun kita tahu adalah isim mu'rab. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama ya. Namun tanwin yang ada pada muslimat itu bukan tanwin tamkin, bukan tanwin shoraf. Bukan tanwin yang selama ini kita kenal. Ya. Mana tadi? Wa illa, dan juga ya, tidak termasuk tanwin tamkin yang ada ataupun yang terdapat pada kalimah sejenis jawar wa ghawash. Ya, jawar wa ghawash, di mana kalimah jawarin dan kalimah ghawashin termasuk kalimah mu'rab. Ya. Karena sighah muntahal jumu' itu adalah kalimah mu'rab. Ya, sighah muntahal jumu' itu adalah kalimah mu'rab, bukan kalimah mabni. Namun tanwin yang ada pada sighah muntahal jumu' ini itu bukanlah tanwin tamkin. Ya, makanya di sini kita perjelas dengan mengecualikannya. Kan gitu. Maksudnya diperjelas oleh musannif dengan mengecualikan tanwin yang ada pada kalimah muslimat dan tanwin yang ada pada kalimah sejenis jawar dan ghawash. Ya, bukan 2 kalimah ini doang ya, sejenis. Makanya di sini wa illa nahwa jawarin wa ghawashin, sejenis jawar dan ghawash. Masih banyak lagi di sana ya yang semisal itu ya. Nah, seperti ma'anin. Ya, tanwin yang ada pada kalimah ma'anin itu bukan tanwin tamkin. Ya, tapi tanwinnya berbeda lagi ya. Yang mana sayati hukmuha, yang akan kita jelaskan nanti tanwin apa namanya. Kemudian yang kedua wa tanwinut tankir.
Ya, jadi itu tadi pertama tanwinut tamkin, dan inilah sebenarnya pokok permasalahan kita ya, tanwinut tamkin, yaitu tanwin yang selalu ada pada isim mu'rab. Nah, kemudian yang kedua adalah tanwinut tankir. Ya, apa itu tanwinut tankir? Al-lahiqu lil asma'il mabniyah. Yang ada, yang biasanya ada pada isim mabni. Nah, tanwin tankir adalah yang biasanya ada pada isim mabni, farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Untuk ngebedain antara yang isim ma'rifahnya dan isim nakirahnya. Tanwin yang ada pada isim mabni. Untuk ngebedain antara isim ma'rifahnya dan isim nakirahnya. Karena apa? Isim mabni itu adalah isim yang tidak bisa kemasukan al. Begitu ya. Isim mabni itu adalah isim ya seperti hadza. Ya. Oh, ada juga yang bisa kemasukan al ya? Enggak juga ya. Jadi intinya ya itu kita skip yang tadi, perkataan saya yang tadi ya, enggak benar. Baik, jadi tanwinut tankir adalah tanwin yang ada pada isim mabni untuk membedakan antara ma'rifahnya dan nakirahnya. Ya, antara yang tertain dan yang tidak tertain. Jadi kalau misalkan dia itu disertai dengan tanwin, berarti si isim mabni tersebut tidak tertain. Tapi saat tidak disertai dengan tanwin, berarti si isim mabni tersebut tertain. Ya, contohnya ketika kita katakan marartu bisibawaihi, berarti sibawaihinya dimaksud oleh si pembicara dan juga yang diajak bicara. Namun ketika kita katakan bisibawaihin, berarti sibawaihinya yang tidak termaksud oleh orang si pembicara atau tidak dikenali oleh orang yang berbicara, dan mungkin juga tidak dikenali oleh orang yang diajak bicara. Demikian. Tapi saat kita bilang bisibawaihin, ya, maka ini berarti saat kita bilang bisibawaihi, ya, berarti dia dikenal, ya, atau sama-sama diketahui si bawah yang mana yang dimaksud. Ya, kan begitu. Umpama ya, nggak harus imam ya. Umpama nama Bang Budi Sibawai, ya, umpama nama Bang Budi Sibawai. Kemudian di sana ada lagi orang yang bernama Sibawai. Lalu saya katakan kepada Septian, di mana saya sama Septian sama-sama tahu bahwa Bang Budi tadi adalah orang yang bernama Sibawai. Nah, lalu saya katakan Sibawai lagi pergi ke pasar. Lalu saya ngomongnya gini, Sibawaihi, nggak pakai tanwin. Sibawaihi lagi pergi ke pasar. Nah, berarti artinya saya sama Septian tahu bahwa maksudnya adalah Bang Budi. Tapi saat saya katakan Sibawaihin, ya, lagi pergi ke pasar, berarti Sibawai yang sama yang kami nggak kenali gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya, intinya marartu bisibawaihi wa sibawaihin akhar. Ya, kira-kira begitu. Jadi aku bertemu dengan Sibawai, ya mungkin maksudnya di sini Imam Sibawai beneran gitu ya. Jadi aku bertemu dengan Imam Sibawai dan aku bertemu dengan Sibawai yang lain. Maksudnya orang yang bernama Sibawai juga begitu. Wa tanwinil muqabalah. Wa tanwinul muqabalah. Ala arba'ati aqsamin. Ya, berarti tanwinil muqabalah ya. Wa tanwinil muqabalati wa huwa al-lahiqu li jam'il muannatsis salim nahwu muslimat. Nah, yang ketiga adalah yang namanya tanwin muqabalah. Nah, tanwin muqabalah ini adalah tanwin yang ada pada jamak muannats salim. Nah, jadi tanwin yang ada pada jamak muannats salim, di mana tadi kita kecualikan dari tanwin tamkin, itu tanwinnya adalah tanwin muqabalah namanya. Jadi sesuai janji penulis, saya ti hukmuha, di mana tadi dia di atas dia katakan akan saya terangkan hukumnya ataupun namanya. Nah, jadi nama tanwin yang ada pada jamak muannats salim itu bukan tanwin sharaf, bukan tanwin tamkin, tapi tanwin muqabalah. Kenapa dibilang tanwin muqabalah? Fa innahu fi muqabalatin nuni fi jam'il mudzakkaris salim. Karena tanwin tersebut itu berpapasan, bermuqabalah dengan huruf nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Makanya dibilang tanwin muqabalah. Ya, kalau antum masih ingat dengan pelajaran al-muqabalah. Nah, jadi dibilang tanwin muqabalah, tanwin yang ada pada jamak mudzakkar salim itu kita namakan dengan tanwin muqabalah karena tanwin ini bermuqabalah dengan nun yang ada pada jamak, dengan huruf nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Contoh kalimat jamak mudzakkar salim muslimina. Nah, jadi tanwin yang ada pada jamak muannats salim itu bermuqabalah dengan nun yang ada di muslimina. Yang ada di muslimuna itu. Jadi bermuqabalah dia. Ya, makanya dinamakan dengan tanwin muqabalah. Tandingan, sebagai tandingan. Iya. Hadapan. Iya, berhadap-hadapan, berpapas-papasan. Intinya bermuqabalah. Ya. Yang alim. Hah? Berkaca.
Iya, kira-kira gitulah ya. Pokoknya silakan antum ulangi lagi pelajaran tentang al-muqabalah. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, karena tadi kita bilang bahwa tanwin itu terbagi kepada 4 bahagian, yaitu tanwinul iwad. Apa itu tanwinul iwad? Wa huwa ala thalathati aqsam. Nah, ini beranak lagi. Sebelum didefinisikan, maka tanwinul iwad ini terbagi lagi kepada 3 bahagian. Nah, setelah kita disinilah baru kita terangkan satu persatu definisi dari tanwinul iwad. Jadi tanwinul iwad ini sendiri terbagi lagi kepada 3 bahagian. Ada yang dia itu iwad an jumlah. Pertama saya bahasa Indonesia kan dulu ya. Kira-kira kalau kita bahasa Indonesia kan, tanwinul iwad itu artinya adalah tanwin gantian. Ya, tanwin gantian. Nah, tanwin gantian ini terbagi lagi kepada 3 bahagian. Ada yang dia itu iwadun an jumlatin, gantian daripada sebuah jumlah, ya. Wa huwa alladhi yalhaqu id iwadan an jumlatin takunu ba'daha ka qawlihi ta'ala wa antum hina idzin tanzurun. Dan tanwin yang mana dia itu merupakan gantian daripada jumlah itu terdapat pada kalimah id, ya. Terdapat pada kalimah id yang menggantikan jumlah yang ada setelah id tersebut. Seperti pada firman Allah, wa antum hina idzin. Iya, di situ ada id. Hina, yang setelah hina, id. Nah, tanwin yang ada di id itu adalah sebuah jumlah sebenarnya. Ya, tanwin yang ada di id itu, din, ya, tanwin itu, nun sukun itu sebenarnya adalah sebuah jumlah. Ya, di mana dia menggantikan jumlah tersebut. Ya, ini si nun sukun ataupun si tanwin itu menggantikan jumlah tersebut. Ya, yang takdirnya hina id balagatir ruhul hulqum. Ya. Id balagatir ruhul hulquma. Ya, jadi id balagatir ruhul hulquma. Itulah jumlahnya. Balagat ar-ruhu al-hulquma. Ya. Ruh nyampai ke tenggorokan, ya. Nah, jadi ruh nyampai ke tenggorokan ini itu kita ganti dengan n gitu loh, ya. Kita ganti dengan n gitu. Hebat nggak ya? Hebat sekali ya, Masya Allah. Jadi iya, ruh yang nyampe ke tenggorokan. Nah, ungkapan ini, ruh yang nyampe ke tenggorokan, ungkapan ini kita ganti, cukup kita ganti dengan n gitu. kita ganti dengan n. Iya, jadinya bukan dengan id, bukan dengan id ya, tapi kita ganti dengan n. Nah, n ini kita sandarkan ke id, maka jadilah idin. Gini. Paham ya? Iya, jadi tanwinnya ini, si n ini itu berada pada lafaz id, di mana si n ini, si tanwin ini sebenarnya itu merupakan gantian dari balagat ar-ruh al-hulqumah. Itu susah tuh Iya. Jadi hebat ya. Nah, oleh karena itu beginilah bahasa Arab. Makanya pentingnya belajar bahasa Arab supaya bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, kan gitu. Maka di sini terangkan fahudhifa balagatir ruhul hulquma wa ata bitanwini iwadan anhu. Jadi dihapuslah ungkapan ruh nyampe ke tenggorokan tadi, kemudian diganti dengan n gitu loh. Nah, demikian. Jadi wa ata bitanwin, ya, didatangkanlah tanwin menggantikan si jumlah tersebut. Nah, baik. Ini yang pertama dari tanwinul iwad. Wa qismun yakunu iwadan an ismin. Kemudian yang kedua yaitu iwadan an ismin, menggantikan isim. Kalau tadi menggantikan jumlah, ini menggantikan isim pula. Ya, kalau jumlah susunan kalimah ya. Susunan seperti yang kita jelaskan tadi ya, yaitu lafdzun murakkabun mufidun bil wada'. Nah, itu jumlah. Nah, ini menggantikan isim, berarti satu kalimah. Ya, cuma satu kalimah menggantikan isim. Apa itu dia? Bagaimana dia? Bagaimana tentang tanwin iwad yang menggantikan isim ini? Al-lahiq likulli. Ya, al-lahiq likullin. Iwadan amma tudaf ilaihi. Nahmu kullun qa'imun. Ay kullu insanin qa'imun. Fahudhifa insan wa ata bitanwini iwadan anhu. Yaitu yang ada pada lafaz kul. Ya, yang ada pada lafaz kullun. Di mana tanwin yang ada pada lafaz kul ini, ya, itu ataupun n yang ada pada lafaz kul ini merupakan gantian dari isim yang sebagai mudhaf ilaihnya.
yang merupakan gantian isim yang sebagai mudhafun ilaihnya. Contohnya dalam ungkapan kullun qaimun, ya, kullun qaimun, seluruhnya berdiri. Takdir dari ungkapan kita seluruhnya berdiri, kullu insanin qaim. Nah, di mana lafaz insannya itu kita ganti dengan n, sehingga jadinya kullun qaimun. Ya, fa hudhifa insan wa tabit tanwin iwadan an. Nah, demikian. Jadi sama seperti kasus di atas, bedanya kalau yang ini hanya ngegantiin isim, kalau yang di atas ngegantiin jumlah. Ya, hebatnya. Baik. Kulun ini kan aslunya sih. Kullun memang isim lah. Nah, berarti kan asalnya memang bertanwin enggak ya? Iya, benar memang asli. Jadi lafaz kul dia buat kulun kan belum tentu orang berpandangan itu iwat. Baik, iya, pertanyaan bagus. Jadi lafaz ada di dalam bahasa Arab itu lafaz-lafaz yang dia itu identik dengan mudhaf. Iya. Identik dengan mudhaf. Seperti misalkan qabal, ya itu identik dengan mudhaf gitu. Dan salah satu iya, dan salah satunya adalah kul, kemudian ba'd itu identik dengan mudhaf begitu ya. Jadi kok ba'dun? Nah, demikian. Ya sebenarnya ada, hanya saja dia identik dengan mudhaf. Nah, jadi saat kita temui dia itu dalam kondisi tidak mudhaf, maksudnya nggak ada mudhafun ilaihnya, nah maka tanwin yang ada padanya perlu kita ketahui itu adalah tanwinun iwad, bukan tanwinut tamkin. Ya. Kecuali dia itu memang tidak berstatus begitu ya, berstatus sebagai apa, maka dia tanwinut tamkin. Ya aslinya dia bertanwin, namanya isim kan gitu ya. Nah, sebagai mudhaf dia tamkin, kalau dia mudhaf dia. Tapi masalahnya dia labudda mudhafan. Pasti mudhaf dia. Iya, begitu. Jadi dia tuh soyaknya sebagai mudhaf begitu. Nah, demikian. Wa qismun, ya, kemudian selanjutnya wa qismun yakunu 'iwadan an harfin. Ya, yang ketiga, karena tadi kita bilang tanwinul 'iwad itu ada 3 ya. Nah, yang ketiga adalah menggantikan harf. Dan perlu dijadikan catatan di sini, harf di sini itu merujuk kepada harfu mabanin, bukan harfu ma'anin. Ya, bukan harfu ma'anin, tapi harfu mabanin, huruf komponen ataupun huruf hija. Ya, bukan kalimah. Kalau isim tadi baru kalimah ya, iwad an isim, maksudnya menggantikan kalimah. Nah, kalau ini bukan menggantikan kalimah, tapi menggantikan huruf beneran, huruf hija. Jadi tanwin yang ada pada sebuah kalimat tersebut itu dia ngegantiin huruf hija, bukan ngegantiin bukan tanwin tamkin, dan juga bukan menggantikan yang isim ataupun sebagainya ya, tapi menggantikan huruf. Bukan huruf apa? Bukan huruf mabani. Huruf mabani. Iya, huruf mabanin, bukan huruf kalimah. Bukan, ya, huruf mabanin. Nah, tanwin seperti ini itu terdapat pada kalimah jawar wa ghawash wa nahwihima. Dan yang semisal dengannya terdapat pada kalimah jawar wa ghawash wa nahwihima. Nah, jadi sesuai janji penulis di mana dia tadi akan sebutkan nama dari tanwin yang ada pada kalimah jawar dan yang semisalnya. Nah, jadi tanwin yang ada pada kalimah jawar itu bukan tanwin tamkin, tapi tanwin iwad, yaitu iwad an harf, menggantikan huruf yang hilang maksudnya. Ya, huruf yang dibuang. Ya, menggantikan sebuah huruf yang dibuang. Berarti artinya di akhirnya ini itu terdapat huruf yang terbuang yang diganti oleh tanwin. Ya. Tapi ada catatan, raf'an wa jarran. Hanya terjadi pada saat dia ber-i'rab rafa dan ber-i'rab jar. Berarti pada saat dia ber-i'rab nasab, dia nggak bisa digantiin oleh tanwin. Ya, tidak dapat digantikan oleh si tanwin. Yang artinya si hurufnya nggak boleh kita buang kemudian kita gantiin dengan tanwin. Ya, si huruf tadi, huruf komponen tadi. Iya, hurufnya nimbul, betul. Baik. Contohnya haula'i jawarin. Ya. Wa marartu bi jawarin. Fa hudhifatil ya. Ya, jadi berarti huruf yang dibuang itu adalah huruf ya. Ya. Fa hudhifatil ya-nya dibuang, wa atabit tanwin iwadan anha. Kemudian dibawalah si tanwin untuk ngegantiin ya tersebut. Nah, kemudian ya jadi begitu. Kemudian selanjutnya wa tanwinut tarannum. Dan tanwin tarannum ya seperti yang kita jelaskan kemarin, ini di sini Syekh melebar ya. Ini keberapa Ustaz? Iya, melebar. Makanya kita katakan di sini Syekh melebar. Ya, jadi seharusnya sudah cukup ya, karena di atas tadi kita katakan ala arba'ati aqsamin. Namun enggak, ala arba'ati aqsamin. Ini bukan ngebahas soal tanwin iwad lagi. Ini udah tanwin yang baru. Jadi kan ada tanwin tamkin, tanwin tangkir, tanwin muqabalah, tanwin iwad,
Nah, kemudian ini yang kelima, tanwin tarannum. Nah, ini di sini melebar penulis. Ya, jadi di sini dia melebar. Tapi wawnya bukan apa tuh? Wawnya mana? Ya, tarannum itu. Wa tanwinut tarannum. Ataf. Ya. Iya, ataf. Makanya dibilang di sini melebar ya. Di sini kalau di buku kami pun ada catatan istatradal muallifu fil hadis. Ya, jadi dalam pembahasan ini muallif apa mangkir gitu ya. Iya. Iya, mangkir dari ininya. Ya. Hah? Gimana? Sohinya ada berapa nonton itu? Sahihnya, maksudnya sahih gimana Yang nih? aslinya lah. Hakikatnya. Hakikatnya. Ada berapa? Tadi kan disebut Sementara awalnya dibilang tuh 4, aslinya tuh ada 4. Sementara dijelasin ada 5. Ini Mas. Apakah ini apa penambahan sendiri apakah maksudnya? Berarti Nggak bisa ya. Ketika dibilang wahwa ala arba'ati aqsam itu nggak bisa dikatakan bahwa itu lagi mungkin. iya, bahwa itu sahih apa namanya iya pembatasan ya. Wallahu alam apakah ini bisa dinyatakan pembatasan? Pengetahuan Ustaz sendiri, ya kan tanwin itu ada lebih berapa gitu. Oh, total dari tanwin yang ada di dalam bahasa Arab ada sekitar 11 ya. Wah. Ya, ada 11 tanwin begitu. Baik, demikian. Nah, jadi kemudian wa tanwinut tarannum. Ya, tanwin at-tarannum wa huwa alladhi yalhaqul qawafi al-mutlaqah. Ya, bi harf illatin. Ya, ini yang terdapat pada apa namanya? Qafilah mutlak ya. Qafilah mutlak yang dengan huruf illah. Nah, itu tanwinut tarannum. Nah, kemarin sudah kita bahas ya. Di sini nggak perlu kita rinci lagi dan juga kita nggak perlu nerjemahin baitnya lagi karena nanti makan waktu. Baik. Faji'a bit tanwin badalan minal alifi li ajli tarannum. Maka di sini kita datangkan dengan tanwin, ya kita bawa si tanwin untuk ngegantiin alif, ya alif yang dimana alif ini merupakan qafilah mutlak kan begitu. Li ajli tarannum ya dengan untuk tujuan bertarannum. Nah, demikian. Ya, untuk bertujuan bersenandung. Wa qaulihi dan seperti contohnya lagi bait tersebut ya. Nah, kemudian wat tanwinul ghari ya di sini melebar lagi, berarti enggak cuma 5 dia sebutin tapi ada 6. Wat tanwinul ghari. Jadi di sana juga ada yang namanya tanwinul ghari. Ya, tanwinul ghari semacam antonimnya tanwinut tarannum ya. Tanwin tarannum. Karena tanwinul ghali itu berada pada qafilah muqayyadah. Ya, berada pada qafilah muqayyadah. Kalau tanwinut tarannum itu berada pada qafilah mutlaqah. Nah, kalau di sini kok qafilah, astagfirullah. Apa namanya? Berada pada qafiyah mutlaqah dan berada pada qafiyah muqayyadah. Ya, jadi kalau tanwinut tarannum itu berada pada qafiyah mutlaqah. Sementara kalau tanwinul ghari itu berada pada qafiyah muqayyadah. Ya seperti yang kita jelaskan kemarin pada baitnya ya. Dan di sini kita nggak perlu jelaskan lagi. Baik. Ya intinya yang paling utama untuk perlu kita ketahui di sini ya yang 4 tadi itu aja. Adapun tanwinut tarannum, tanwinul ghali ya itu nggak usah terlalu melebar ke sana kita. Ya cuma memang di sini penulis sengaja melebar ya, nggak tahu kenapa. Ya namun di sini dia beristidrad ya begitu. Baik. Wa zahiru kalamil musannif anna at-tanwin kulluhu min khawassil ism. Jadi zahir penjelasan penulis ya, zahir penjelasan Imam Ibnu Malik bahwa tanwin itu semuanya merupakan kekhususan isim. Ya, karena dia bilang tamyizun hasal bit tanwini ya kan gitu. Wa bit tanwini tamyizun hasal kan gitu lil ismi. Nah, jadi seakan-akan ya berarti semua tanwin itu merupakan kekhususan isim. Walaysa kadzalika, tapi tidak demikian. Balil ladzi yakhtassu bihil ism innama huwa tanwinut tamkin wat tankir wal muqabalah wal iwad saja. Itulah kenapa di atas tadi dia bilang wa huwa ala arba'ati aqsam. Ya, walau dia ujung-ujungnya melebar. Ya, karena apa? Kenapa dia bilang cuma 4? Ya, kenapa waktu dia katakan terbaginya itu terbagi kepada 4? Karena memang yang 4 inilah yang khawasul ism. Ya, jadi kenapa Syarih bilangnya yang qasimu ala arba'ati aqsam, enggak dibilang yang qasimu ala sekian kan gitu ya. Mungkin ala ihda asyar kan begitu. Ya karena yang khusus untuk isim itu cuma yang 4. Yaitu tanwinut tamkin, tanwinut tankir, tanwinul muqabalah dan tanwinul iwad. Jadi kita fokus di sini aja karena tanwin inilah yang berada di isim. Maksudnya yang khusus ada di isim. Sementara tanwinut tarannum, tanwinul ghali itu bisa saja tidak berada pada isim. Ya bisa berada pada huruf, bisa berada pada fi'il.
Wa amma tanwinut tarannum wal ghari fayakunani fil ismi wal fi'li wal harf. Jadi tanwin tarannum, tanwinul ghari itu bisa saja berada pada isim, fi'il dan huruf. Wa min khawasil ism an-nida, dan juga termasuk di antara khasnya isim adalah an-nida. Seruan, panggilan. Contoh ya Zaid. Ya. Nah, jadi seruan itu nggak mungkin fi'il, nggak mungkin harf. Ya. Pasti isim. Kemudian juga min khawasil ism al-alif wal lam. Al. Contohnya ar-rajul wal isnad ar-rajul, yang artinya al itu nggak akan kita dapati pada fi'il dan harf. Wal isnad ilaihi, ya. Dan juga subjek. Ya, wal isnad ilaihi, subjek. Subjek itu tidak mungkin berupa fi'il dan tidak mungkin berupa harf. Pasti subjek itu isim. Contohnya Zaidun qa'im, ya syahidnya adalah Zaid, ya. Fama'na al-bait, adapun maksud dari baitnya adalah hasala lil ismi tamyizun anil fi'li wal harfi bil jarri wat tanwini wan nida wal alif wal lam wal isnad ilaihi, ay al ikhbaru anha. Adapun makna bait musannif ataupun makna bait dari Imam Malik, Imam Ibnu Malik adalah bagi isim itu, ya, terdapat perbedaan dari fi'il, ya, dan huruf dengan jar, dengan tanwin, dengan nida, dengan alif dan lam, dan dengan isnad ilaihi. Maksudnya adalah al-ikhbar an, yang diterangkan. Jadi isnad ilaihi maksudnya adalah al-ikhbaru anhu, ya, ini yang diterangkan. Jadi yang diterangkan itu pasti isim, nggak mungkin fi'il. Nah, demikian. Jadi jika ada sebuah kalimah yang berstatus sebagai yang diterangkan atau kita katakan sebagai subjek, maka pasti isim. Wasta'mal al-musannif al makan al-alif wal lam. Di sini musannif menggunakan istilah al untuk istilah alif wal lam. Wa qad waqa'a dzalika fi ibarati ba'dil mutaqaddimin. Ya, di mana memang itu juga menjadi ibarah yang digunakan oleh sebahagian mutaqaddimin. Ya, berarti artinya tentang istilah penggunaan al ataupun penggunaan alif lam ini memang terjadi khilaf. Wahwal Khalil, dan di antaranya itu adalah Al-Khalil, ya, Imam Al-Khalil. Wasta'mal al-musannif musnad makan al-isnad ilaih. Jadi di sini juga musannif menggunakan istilah musnad untuk musnad ilaih. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mana yang benar dari istilah tersebut. Namun di sini musannif menggunakan istilah musnad untuk istilah musnad ilaih. Jadi kalau kita selama ini lebih sering menggunakan ungkapan musnad ilaih untuk subjek. Ya, sementara musannif, ya, menggunakan istilah musnad untuk subjek. Ya, berarti predikat musnad ilaih, ya, gitu, ya. Jadi kebalik. Baik. Nah, saya sendiri, ya, masih merasa yang benar adalah, ya, yang digunakan oleh Imam Ibnu Malik di sini, di mana subjek itu istilahnya musnad. Ya, adapun predikat barulah yang namanya musnad ilaih. Tapi karena sudah terlalu maklum di Indonesia, ya, subjek itu musnad ilaih, predikat musnad, jadi mau nggak mau saya ngikutin, gitu. Kalau yang itu berikut sini berarti yang mana? khabar dan fa'il. Kalau yang Ibnu Malik ini sama Ibnu Najrum sama dia. Iya, benar. Ya, sama Ibnu Najrum sama. Gimana? Khabar dan fa'il. Nah, Ilaih. khabar sama fa'il? Enggak lah. Khabar itu nama khabar kan? Khabar namanya musnad ilaih. Sementara fa'il itu musnad. Mubtada sama fa'il musnad ilaih. Iya, mubtada sama fa'il musnad. Iya, mubtada sama fa'il musnad. Iya, benar. Iya, khabar sama fi'il baru, iya. Ya, itulah gara-gara kebalik-balik, ya. Jadi soalnya sama istilahnya, kecuali istilahnya berbeda, ya. Cuma dibalik doang gitu loh. Baik. Kemudian sedikit lagi nih, ya. Tapi dapatlah satu titik, ya. Nah, bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Fi'il itu terklarifikasi, gitu, ya. Baik. Jadi fi'il terklarifikasi dengan ta-nya fa'alta dan ta-nya atat, dan dengan ya-nya if'ali, ya, dengan ya-nya if'ali, dan dengan nun-nya aqbilanna. Baik, saya ulang sekali lagi, ya, kata Imam Ibnu Malik, fi'il terklarifikasi dengan ta-nya fa'alta dan ta-nya atat, dan terklarifikasi dengan ya-nya if'ali, dan terklarifikasi dengan nun-nya aqbilanna. Baik, kita jelaskan. Paham di sini, ya?
iya, di sini fiil terklarifikasi dengan taknya. ya, terklarifikasi dengan iya, taknya fa'alta. Ya. Terklarifikasi dengan taknya fa'alta, yang artinya berarti ini adalah fiil. Ya, fiil itu terklarifikasi dengan huruf ta yang ada di fa'alta. Nah, berarti fa'ala adalah fiil. Kemudian juga dengan ta yang ada di atat. Ya. Atat. Ya. Jadi fiil itu terklarifikasi dengan ta yang ada di atas. Berarti ata adalah fiil. Fiil itu juga terklarifikasi dengan ya yang ada di if'ali. Ya. If'ali. Ya yang ada di if'ali berarti if'al adalah fiil. Dan fiil itu ya juga terklarifikasi dengan nun yang ada di aqbilanna. Ya. Aqbilanna. Nun yang ada di aqbilanna. Nah, demikian. Nah, berarti aqbil adalah fiil. Baik. Thumma dzakara al-musannifu. Nah, kita baca syarahnya. Ya. Thumma dzakara al-musannifu anna al-fi'la yamtazu 'anil ismi wal harfi bita'i fa'alta. Ya. Wal muradu biha ta'ul fa'il. Kemudian musannif di sini menyebutkan bahwa fiil itu dibedakan dari isim dan huruf dengan ta yang ada di fa'alta. Ya, dengan ta yang ada di fa'alta. Wal muradu biha, apa maksudnya ta'nya fa'alta? Ya, kan gitu ya. Yang dimaksudkan dengan ta'nya fa'alta itu adalah ta'ul fa'il. Itulah yang dimaksud dengan ta fa'alta. Ta yang ada di fa'alta. Maksudnya adalah ta'ul fa'il. Ya, padahal pembahasan fa'il belum masuk ya, tapi udah. Ya, jadi tapi kita harus sama-sama tahu lah ya. Ini kan memang bukan untuk ibtidaiyah ya. Iya. Ini bukan untuk ibtidaiyah. Jadi yang dimaksud dengan ta fa'alta di sini adalah dengan ta fa'il. Artinya apa? Ta fa'il itu tidak akan masuk pada isim dan tidak akan masuk pada harf. Jadi nggak ada istilah Muhammadku, nggak ada ya. Atau misalkan ini apa? Komis ya, komis tu, ya nggak ada ya, jadi nggak akan ada itu ya, komis tu ataupun komista, ya bajumu kan gitu, nggak akan ada, ya karena ta'ul fa'il itu nggak akan masuk ke isim dan juga nggak akan masuk ke harf. Ya, ta'ul fa'il itu merupakan keidentikan fiil, kan begitu. Ya, jadi yamtazu 'anil ismi, ya, teridentik dari isim dan harf, ya, fiil itu teridentik dari isim dan harf dengan ta'ul fa'il, ya, itulah maksudnya. Ya. Wahia al-matmumatu lil mutakallim, dan ta'ul fa'il itu adalah al-matmumatu lil mutakallim yang harokatnya dhammah untuk yang mutakallim. Contohnya fa'altu. Wal maftuhatu lil mukhatabi, yang harokatnya fathah untuk yang mukhatab. Contohnya tabarakta. Wal maksuratu lil mukhatabati, dan yang harokatnya kasrah untuk yang mukhatabah. Contohnya fa'alti. Tapi sebenarnya ini masih kurang ya. Jadi ta'ul fa'il itu adalah ta matmumah, ta maksurah, ta maftuhah, kemudian tuma, kemudian tum, kemudian tunna. Itu ta'ul fa'il semuanya. Iya, itu ta'ul fa'il. Ya, itu semua adalah ta'ul fa'il. Contoh fa'al, ya, fa'al tuma. Ya. Maka fa'ilnya mana? Ta. Iya, fa'ilnya ta. Nah, karena fa'ilnya ta, berarti ini termasuk ta'ul fa'il. Ya. Jadi secara berarti jawaban yang benar ketika ditanya mana dhamir rafa muttasilnya? Iya, ta. Bukan tuma. Loh, terus ma-nya ini apa? Iya, alamah. Begitu juga dengan tunna, begitu juga dengan tum. Ya. Jadi yang selebihnya itu alamah. Sama, ya, darabtu ta'ul fa'il. Iya. Sama, ta'ul fa'il. Iya, jadi ma alamah untuk dua, benar. Nah, baik, jadi demikian. Jadi tidak hanya ta'ul fa'il itu tidak hanya ta makmumah, ta maksurah, ta maftuhah, tapi juga ta yang disertai dengan ma
ta yang disertai dengan mim sakinah, ta yang disertai dengan nun musyaddadah. Nah, begitu. Baik. Berarti semua yang tak dipilih itu lah. Iya, itu semua ta'ul fa'il, ya. Semuanya ta'ul fa'il. Itu yang pertama. Ya, jadi tanda yang pertama adalah dengan ta al-fa'il. Karena ta al-fa'il itu tidak akan ada pada isim dan juga tidak akan ada pada fi'il. Wa yamtazu aidan bi ta'i atat. Wal muradu biha ta'ut ta'nisis sakinah. Dan juga ya, fi'il itu dibedakan dengan adanya ta'atat. Apa maksudnya ta'atat? Yaitu ta'ut ta'nisis sakinah. Itu maksudnya ta'atat. Ya, maksudnya ta yang ada di atat. Keren ya? Keren sekali kan cara maksudnya baitnya Ibnu Malik ya. Masya Allah. Ya, jadi semacam antum semacam harus memecahkan teka-teki ataupun misteri gitu ya kalau antum mau mensyarah apa namanya? Iya, matan ini kan. Kalau kita kan ya jelas-jelas aja kan gitu ya. Maksudnya dengan ta'ut ta'nisis sakinah. Ini enggak dia ngomongnya bita'i atat. Bingung kita. Bayangin kalau yang kita nggak ngerti bita'i atat dengan tak yang datang. Tak kok datang ya, bingung ya. Bayangin aja kan gitu. Umpama kalau kita nggak paham ini, ya kita akan bilang bita'i atat dengan tak yang datang. Maksudnya tak yang datang itu gimana gitu ya. Rupanya tak yang ada di atat kan gitu ya. Baik. Jadi wal muradu biha ta'ut ta'nisis sakinah. Jadi yang dimaksudkan dengan ta'u atat itu adalah ta ta'nis sakinah. Contohnya ni'mat wa bi'sat fahtarazna bis sakinati anil lahiqati lil asma'i. Fahtarazna bis sakinati anil lahiqati lil asma'i. Gimana ngertiin fahtarazna ikhwah? Iya. Maka di sini kita menstabilo ataupun mengembel-embeli, ya gitu ya. Iya. Jadi kita di sini mengembel-embeli dengan kata-kata as-sakinah untuk ngebedain antara tak yang ada pada asma, isim-isim. Ta'ut ta'nis yang ada pada asma. Di mana ta'ut ta'nis ini bisa ada pada isim, bisa ada pada fi'il. Tapi kalau ta'ut ta'nis as-sakinah itu hanya ada pada fi'il. Jadi fahtarazna bis-sakinati anil lahiqati lil asma'i. Jadi kita menggarisbawahi ataupun memberikan embel-embel as-sakinah pada penamaan ta'ut ta'nis tadi, kan gitu ya. Kita beri embel-embel as-sakinah untuk ngebedain antara ta'ut ta'nis yang ada pada asma, yang ada pada isim. Fa innaha takunu mutaharrikah. Karena ta'ut ta'nis yang ada pada isim itu dia berharakat biharakatil i'rabi, ya, sesuai dengan harakat i'rabnya. Contoh hadhihi muslimah. Ya, muslimah. Ta'ut ta'nis. Karena kalau yang mudzakarnya apa? Ya, muslim. Berarti taknya adalah ta'ut ta'nis. Nah, untuk ngebedain antara ta'ut ta'nis yang ada di fi'il dengan ta'ut ta'nis yang ada di isim, itu kita katakan dengan kita embel-embeli, kita ihtiraz, ya, kita ihtiraz dengan as-sakinah. Ya, kita ihtiraz dengan as-sakinah. Ya, apa berarti bahasa Indonesianya ihtiraz? Ya, saya bilang di embel-embeli ya, atau di garis bawah atau di stabilo gitu ya. Iya, pokoknya ihtiraz bis-sakinah. Nah, begitu. Menandai lah. Wa minal lahiqah lil harfi. Dan juga untuk membedakan dengan yang ta'ut ta'nis yang ada di huruf. Ya. Contohnya apa? Lata. Ya. Nah, ini kan ghairu sakinah, ya, tidak sukun kan gitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya kenapa mesti ada ihtiraz bis sakinah. Karena ada banyak ta'ut ta'nis di sana yang bisa saja ada di fi'il, bisa saja ada di isim, bahkan bisa saja ada di huruf. Tapi ta'ut ta'nis as-sakinah itu merupakan imtazul fi'il. Identiknya fi'il, kan gitu ya. Baik. Contohnya seperti lata dan rubbata dan summata. Wa amma taskinuha ma'a rubba wa thumma faqalilun. Ya, walaupun memang di sana nanti ada memang di rubba itu, di lafaz rubba dan di lafaz summa, taknya itu sukun, tapi sedikit sekali, ya, jarang sekali. Jadi bacaannya rubbat dan summat, ya, tapi jarang sekali. Baik, kemudian wa yamtazu aidan biya if'ali. Ya, maksudnya biya
kalau tadi ya biyaf'ali ya. Adapun di bait itu biyaf'ali. Nah, ini juga bukti ayo ikhwah bahwa memang di sana ada dua lahjah. Apa ya lahjah itu? Dua logat gitu ya. Iya, ada dua logat di dalam menamakan ataupun mengucapkan huruf hija. Jadi ada yang dia itu tidak diakhiri oleh hamzah, ya. Ada lahjah yang dia tidak mengakhiri dengan hamzah dan ada lahjah yang dia mengakhiri dengan hamzah. Nah, jadi setiap huruf hija yang diakhiri dengan hamzah itu ada di sana lahjah yang mereka tidak mengakhirinya dengan hamzah. Contoh huruf-huruf yang diakhiri dengan hamzah adalah ba, ta, sa, kemudian ha, kha. Nah, ada mereka itu menamakannya bukan ba, ta, sa, tapi ba, ta, sa, kha, ha, dan seterusnya. Berarti nggak salah ya. Ya. Tapi salahnya orang Indonesia waktu menyadur ini mereka bilangnya ha, yang seharusnya ha gitu ya. Mereka bilangnya ba, yang seharusnya ba. Jadi tetap dua huruf ya, minimal dua huruf. Jadi bukan begini, ba, bukan, tapi ba, itu yang benar. Atau minimal kita pilih lahjah yang satunya, ba, begitu. Ya. Ba, ta, sa dan sebagainya. Nah, jadi mana yang lebih bagus dari kedua lahjah tersebut? Ya, wallahu alam. Tapi yang jelas Al-Quran memilih lahjah yang tidak menggunakan hamzah. Buktinya Yasin. Ya, bukan Yasin, tapi Yasin. Dan banyak lagi yang lainnya. Contohnya seperti apa? Kaf ha ya, bukan kaf ha ya ain shad, kan begitu ya. Tapi kaf ha ya ain shad. Nah, demikian. Kemudian juga apa lagi? Iya, Taha. Jadi bukan Taha gitu ya. Iya, tapi Taha. Nah, itu Al-Qur'an milih yang itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi yang jelasnya memang di sana ada dua lahjah. Nah, di sini Ibnu Malik pun menggunakan lahjah yang tidak pakai hamzah. Tapi nanti sesekali ada hamzah ya. Sesekali dia menyebutkan ada hamzah ya di bait-bait yang lain. Tapi di sini dia tidak menyebutkan hamzah. Mulai dari ta. Ya, tadi di awal bita fa'alta. Ya, jadi bukan bitai fa'alta, tapi bita fa'alta. Kemudian juga waya, jadi bukan waya if'ali, tapi waya if'ali, kan gitu ya. Seharusnya kan waya if'ali, kan gitu ya. Seharusnya. Baik. Nah, kita lanjutkan tadi. Mana tadi? Oh ya, wayamtazu aidan biya if'ali wal muradu biha ya al-fa'ilah. Nah, jadi juga fiil itu ya terbedakan dengan ya if'ali. Apa itu ya if'ali? Ya kan gitu ya. Ya if'ali itu maksudnya adalah ya fa'ilah. Ya fa'ilah, fa'ilah, bukan fa'il. Bukan fa'il tapi fa'ilah. Jadi sebenarnya ya, iya, sebenarnya ikhwah, antum kalau ketika mengi'rab misalkan ja'at Fatimah, Fatimah fa'ilun, sebenarnya yang benar itu Fatimah fa'ilatun gitu ya. Iya. Tapi karena mungkin sudah saking ma'rufnya ya, sehingga kita pun nggak bilang lagi Fatimah fa'ilatun. Seharusnya Fatimah fa'ilatun itu yang benar. Iya kan gitu ya. Seperti iya, seharusnya begitu terus ya. Fa'ilatun marfu'atun kan gitu. Baik, demikian. Nggak contoh di sini ya. Ya otomatis kan gitu ya. Tapi yang jelas ya ada contoh ya. Jadi kalau misalkan antum menggunakan tadi maksudnya ketika mengi'rab Fatimah fa'ilatun, saya pikir itu lebih fusha ya. Soalnya Ibnu Malik juga mencontohkan itu ya. Baik. Nah, Ibnu Aqil. Iya, betul. Iya. Enggak ngasih pengajaran seperti itu ya, Taib. Jadi memang seperti yang itulah kenapa mereka hiras terhadap ilmu nahwu ini, karena terkontaminasinya itu tadi loh. Sehingga akhirnya tidak terjaga lagi antara yang fusha dengan yang amiyah. Makanya mereka hiras sekali dalam hal ini. Ya, sampai ngejaga sekali gitu ya. Sampai ada yang mengabdikan dirinya hanya untuk membahas soal nahwu. Supaya apa? Terjaga mana yang benar, mana yang baku, mana yang bukan baku gitu. Ya, wallahu alam. Baik. Mana tadi? Ya, wal muradu biha ya al fa'ilah. Ya, maksudnya ya fa'ilah. Wa talhaqu fi'lul amr. Ya, di mana dia juga di mana ya fa'ilah ini berada pada fi'il amr. Contohnya idribi
dan juga talhaqu fi'lal mudhari'ah. Ya, talhaqu fi'lal mudhari'ah. Juga berada pada fi'il mudhari. Contohnya tadribina wa talhaqa al-madhi. Ya, wa talhaqul madhi. Kok wa talhaqul madhi? Kan nggak ada. Wala talhaqu, ya astagfirullah. Iya, masya Allah. Barakallahu fiik, Mas Gulam. Wala talhaq ya. Wala talhaqul madhi. Ya benar. Dan tidak berada pada fi'il madhi. Iya benar. Enggak nampak lahnya. Padahal saya baca ya. Ngeblank ya. Ngeblank. Mungkin udah pengen siap mungkin. Baik. Ya, wala talhaqul madhiyah. Ya, wala talhaqul madhiyah, dan tidak berada pada fi'il madhi. Jadi hanya ada pada fi'il amr dan hanya ada pada fi'il mudhari untuk ya al-fa'ilah. Jadi itulah maksud dari makna ungkapan Ibnu Malik biya if'ali. Maksudnya adalah biya al-fa'ilah, itu maksudnya. Wa inna ma qala al-musannif, adapun kenapa musannif ngomongnya ya if'ali walam yaqul ya ud-dhamir, dia enggak bilang ya ud-dhamir. Lianna hadhihi tadkhulu fiha ya'ul mutakallim, karena saat kita bilang ya'ud dhamir itu juga masuk ya'ul mutakallim, karena ya'ul mutakallim juga dhamir. Kan begitu. Makanya mu'allif ngomongnya tidak ya'ud dhamir tapi ya yaf'ali. Ya, maksudnya yaf'ali. Wa inna ma qala al-musannif yaf'ali, hanya saja kenapa musannif ngomongnya yaf'ali itu dikarenakan tidak ngomong ya'ud dhamir, dikarenakan kalau kita bilang ya'ud dhamir ya, maka termasuklah di situ ya'ul mutakallim. Sementara ya'ul mutakallim itu ada di isim. Tentunya tidak menjadi pembeda antara isim dengan fi'il. Iya, itu. Oleh karena itu makanya kan jadi bukan keunikan. Maksudnya bukan keidentikan, bukan kekhususan gitu loh. Iya, makanya dia nggak ngomong ya'ud dhamir. Ya, ini kan kita bicara tentang khas ya, tentang kekhususan sebuah kalimat, tentang kekhususan fi'il, kan gitu. Makanya dia nggak ngomong ya'ud dhamir. Ya, li'anna hadhihi tadkhulu fiha ya'ul mutakallim wa hiya la takhtassu bil fi'il. Ya, di mana ya'ud dhamir berarti tidak khusus untuk fi'il, kan gitu. Bal takunu fihi bal takunu fihi. Oh iya, bal takunu fihi, akan tetapi berada padanya, ya bisa ada pada si fiil. Contohnya akramani, ya ya'ul mutakallim ada di fiil, tapi tidak kekhususan fiil gitu loh, karena ada juga di isim gitu. Wa fil ismi, ya, jadi wa takunu fil fiil wa takunu fil ismi. Jadi ada di isim dan juga ada di fiil. Ya contohnya gulami, dan juga ada di huruf, ya wa fil harfi. Ya contohnya inni. Ya, baik ya. Ya contohnya ini. Jadi juga ada di huruf. Bi khilafi ya if'ali. Berbeda kalau misalkan kita bilang ya if'ali. Ya. Fa innal murad biha ya al-fa'ilah ala ma taqaddama, ya wa hiya la takunu illa fil fi'li. Jadi itu tidak akan terjadi kecuali pada isim. Tidak akan ada kecuali pada fi'il. Afwan, kok pada isim, pada fi'il ya. Baik. Wa mimma yumayyizul fi'il wa mimma yumayyizul fi'il nunu akbilanna wal muradu biha nunut tawkid khafifatan kanat aw thaqilatan. Fal khafifatu nahwu qawlihi ta'ala lanasfa'an bin nasiyah wa thaqilah nahwu qawlihi ta'ala lanukhrijannaka ya Syuaib. Dan diantara dan juga termasuk yang membedakan fi'il adalah nun akbilan. Ya, wa mimma yumayyizul fi'il nunu akbilanna. Ikhwah, kira-kira ini nunu kenapa bisa marfu, atau jangan-jangan bacaan saya salah? Ya. Itu wa mimma yumayyizul fi'il nunu akbilanna. Fa'il. Baik, fa'il dari yumayyizu ya. Baik, fa'il dari yumayyizu. Ya. Ayyumizu fi'la. Iya, yang mana? Wa mimma yumayyizul fi'la, ya wa mimma yumayyizul fi'la nunu akbilanna. Nah, pertanyaan saya, jangan-jangan bacaan saya ini salah, nunu, atau mungkin bacanya nuna, atau mungkin bacanya nuni. Nah, kalau nunu, kalau memang bacaan saya benar nunu, maka sebagai i'rabnya apa? Fa'il ya, i'rabnya marfu ya berarti ya. Fa'il dari iya, fa'il dari yumayyizu, begitu ya. Baik, fa'il dari yumayyizu. Nah, sebelum yumayyizu itu apa? Sebelum yumayyizu itu apa itu?
Iya, ma. Ma itu apa? Isim mausul. Isim mausul itu wajib apa? Silah mausul. Mana robitnya? Yumayyizu berarti ma-nya itu fa'il. Jadi mustaqil. Mana robitnya? Itu aja. Salah. Siapa yang salah? Saya yang salah atau antum yang salah? Kami salah. Ya, berarti bacaannya salah gitu ya. Iya. Iya, bacaannya salah ya. Jadi kalau gitu bacaannya apa? Nuna. Ayo Ikhwah. Hah? Saya dengar nunu. Ngomong dengar dari mana itu, Bang Budi? Tadi bacanya nunu. Enggak. Dulu saya dengar nunu. Dia maksud Bang Budi itu dia sering dengar nunu katanya. Di mana anta dengar kan gitu. Baik, jadi gimana ini Ikhwah? Iya. Pecahkan dulu. Bisa di-pause dulu. Saya mau ke kamar mandi dulu. Kalau ini kan maknunat Saya tunggu. Masalahnya kan fiilnya. Kemudian nggak cocok sekali nun menjadi tamyiz bagi fiil kan gitu ya. Oh. Nuna sebagai ini. Sudah pakai liflam deh ya. Kalau pakai sifat nggak bisa deh ya. Jadi gimana? Nggak nemu sebagai apa? Fi'la nuna. Ya, jangan saya salah baca ini. Mungkin wa mimma yumayyizul fi'la nuni aqbilanna. Ya, atau nuna aqbilanna. Begitu Bang Budi. Gimana Bang Budi? kalau fi'lan nun ini nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Kenapa bisa nggak mungkin? Itu ada alam saya baca. Apanya ada alif lam? Ya, saya baca kan yumayyizul fi'lan Iya. nuni. Nggak nuna, dibaca nuna kalau gitu. Nuna. Iya. Jadi nggak nemu ya? Mas Septian. Gimana Mas Septian? Wa mimma yumayyizul fi'la nuna atau nunu aqbilanna. Gimana tuh? Nuna ya? Sebagai nunu sebagai Paling dari lima ya, cuman robitnya nggak dapet dari robit mana. Robit mana? Robit apa? Siapanya bisa? Kayaknya gitu. Robit itu bodoh gitu. Fa'il mustatir domir kembali kepada ma. Nun itu khabar dari ma mausul. Uma, sejak kapan mubtada itu majrur? Itu Min, ada minnya. itu Enggak kaget aja makanya Uma gitu. Jumlah tuh ada. Mubtada'nya yang ini. Iya, ya, masya Allah. Ya. Jadi nunu ya, tetap dibaca nunu. Ya, karena nunu adalah mubtada muakhar dan khabar muqaddamnya adalah mimma. Ya, jadi nunu aqbilanna mimma yumayyizul fi'l. Ya, gitu ya. Jadi nunu aqbilanna mimma yumayyizul fi'l. Iya, cuma kembali ya, Bang. Tapi udah bagus ya. Udah nemu dia subjek predikatnya gitu. Hah? Iya, mubtada muakhar. Iya, nggak bisa kalau fa'il ya. Taib. Jadi karena kan begini ikhwah, makanya kan tadi baru kita bilang tadi ya, di jurumiyah, nahwu itu apa? Liiqamatil kalam. Ya, nahwu itu adalah liiqamatil kalam. Oleh karena itu saat antum melihat sebuah susunan, antum harus nentuin bahwa ini adalah kalam gitu loh. Ya, saat antum nentuin bahwa ini adalah kalam, ya, maka tentuin mana subjek, mana predikatnya. Karena standar kalam itu kan terdiri dari musnad dan musnad ilaih kan gitu. Itu kan standar kalam. Baik. Wa mimma yumayyizul fi'l nunu aqbilanna. Ya, dan juga termasuk pembeda fi'il itu adalah nun aqbilanna. Dan yang dimaksud dengan nun aqbilan itu adalah nun taukid. Baik itu yang khafifah maupun yang tsaqilah. Ya. Fal khafifah contohnya ada pada firman Allah lanasfa'an bin nasiyah. Tapi di sini nunnya, n-nya ataupun nun taukidnya itu diganti pakai alif ya. Diganti pakai alif. Penulisannya namun lafaznya tetap nun. Ya, lafaznya tetap an gitu ya, tapi penulisannya diganti pakai alif. Apakah ini termasuk dengan pembagian tanwin juga nih? Enggak. Ini bukan pembagian tanwin ya. Ini enggak ada hubungannya dengan pembagian tanwin yang tanwinut tamkin, tanwinul iwad, tanwinut tangkir sama tanwinul muqabalah, enggak. Saya tadi kan jelaskan ada 11 lagi tanwin. Apakah ini termasuk? Enggak termasuk. Ya, ini bukan tanwin, ini nun taukid. Nun taukid yang diganti atau yang tulisannya diganti dengan alif. Ya, hanya nun taukid yang tulisannya diganti dengan alif. Cuma tulisannya tapi ya, cuma tulisannya. Adapun bacaannya tetap dibaca lanasfa'an. Ya, tetap dibaca lanasfa'an bin nasiyah.
Walaupun kalau dibawa lagi ke hukum tajwid ya an-nya pun dibaca Alif lam dia. dibaca mukhfa ya, tidak dibaca ya dibaca ya kan di iklab. Oh ya dibaca iklab, astagfirullah, ya benar. Dibaca iklab ya, dibaca menjadi mim mukhfa ya, dibaca menjadi, jadi bukan juga lanas fa'an tapi jadinya lanas fa'an bin nas ya. Ya gitulah jadinya. Itu masalah hukum tajwid ya. Baik. Wattaqilah nahwu qawlihi ta'ala lanukhrijannaka ya Syuaib. Adapun kalau yang thaqilah terdapat pada firman Allah lanukhrijannaka ya Syuaib. Fama'nal bait, ya kesimpulan, yanjalil fi'lu bita'il fa'ili wa ta'it ta'nisis sakinati wa ya al fa'ilati wa nunit taukidi. Nah, jadi makna baitnya itu ya, kesimpulan dari makna baitnya itu ya kira-kira begini. Fi'il itu terklarifikasi dengan ta'ul fa'il. Ya, yang tadi dia bilang ta fa'alta ya. Nah, di sini ta'ul fa'il. Wa ta'it ta'nisis sakinah yang dia bilang wa'atat. Kemudian wa ya'il fa'ilah yang dia bilang yaf'ali ya. Kemudian wa nunit taukid yang dia bilang nun aqbilanna. Wallahu alam. Ada pertanyaan sampai di sini, ikhwah? Ya, kalau nggak ada kita cukupkan karena udah terlalu denyut ya. Subhanakallah wa bihamdik, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.